Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa dhurriyyatihi wa asyarihi wa ahli lahum al-fatihah wa billahi nasallallahu alaihi wa man istama'a bihadzal kitab lahum al-fatihah wa billahi nasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alla yang kusolan yento ora kurang apa ma'uhu banyune wudu. Ail wudu'i tegese banyune wudu. Jadi untuk berwudu kita usahakan airnya jangan terlalu sedikit. Jadi harus pas. Paling tidak lebih itu lebih baik. Minimal anmuddin saking sakmud. Jadi batasan air wudu diusahakan jangan sampai kurang dari 1 mud. 1 mud itu sekitar 1 liter kurang 1/4, sekitar itu. Dasarnya lilitibai krono anut tindak lampai njeng Nabi. Jadi ini juga disunatkan. Kita memakai air untuk wudhu lebih banyak dari 1 mud. Atau sekitar 1 liter minimal. Karena 1 liter itu sudah lebih dari 1 mud. Sebabnya 1 mud sekitar 800 mili kurang sedikit. Wayudzi'u mongko nyukupi apa wudu bidunihi kelawan tanpa bidunihi kelawan saandape mud. Khaisu asbago sekirane nyempurnaaken sapa mutawaddi ing wudu. Karena tadi hukumnya sunat untuk tidak kurang dari 1 mud, maka kalau kita berwudu dengan air yang kurang dari 1 mud tetap diperbolehkan asal bisa merata. Jadi harus bisa membagi air dengan tepat. Karena airnya sedikit. Kalau kurang kemudian tidak bisa merata, sudah pasti tidak sah wudunya. Wasohalan soheh apa annahu dawuh annahu temen sedune njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku tawaddoa wudu sapa njeng Nabi bisulusai muddin kelawan 2/3 mud. Kemudian untuk menguatkan tadi sekitar 1 mud, ini bahkan ada hadis yang menyebutkan bahwa Nabi pernah melakukan wudu dengan air yang jumlahnya 2/3 mud. Berarti 1 mud kurang 1/3. Tapi ini Nabi, bukan orang biasa. Tapi juga bisa dijadikan pedoman, berarti untuk berwudu cukup dengan sulusai muddin. Hadza utaikilah la yang kusu iku fiman ing dalem wong badanuhu kang utawi badane man iku kabadanihi kaya dene badane njeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apane iktidalan sedengane waluyunatan lan aluse. Maksudnya kalau kita ingin berwudu dengan air yang sedikit seperti Nabi, sudah barang tentu kita harus memperhatikan keadaan badan kita. Apakah
badan kita lebih besar atau lebih kecil dibanding dengan Kanjeng Nabi atau sama. Kalau Nabi tadi menggunakan sulusaimuddin, berarti setidak-tidaknya kita juga sepadan dengan badan Nabi. Misalnya beratnya berapa kilogram kalau sekarang. Kemudian kehalusan dan kekasaran kulit. Apakah kita juga menyamai dengan kulitnya Nabi? Seandainya, itu seandainya. Sama berarti kita bisa menggunakan sulusaimuddin, tapi kalau tidak sama, misalnya kulit kita lebih kasar, berarti membutuhkan air lebih banyak karena pori-porinya lebih besar, air tidak mudah mengalir. Atau sebaliknya, kulitnya lebih halus berarti airnya lebih mudah untuk mengalir, itu bisa lebih kurang dari yang digunakan Nabi. Jadi ini hanya perkiraan. Yang pasti kalau lebih banyak itu lebih baik. Karena tidak perlu membagi air. Wa illa lamun ora kabadanihi. Jadi kalau tidak sepadan dengan badannya Nabi, zada mongko nambano sapa mutawaddi au naqasa utawa ngurangono sapa mutawaddi bin nisbati kelawan den nisbataken maring Kanjeng Nabi. Kalau lebih besar airnya ditambah, kalau lebih kecil airnya juga dikurangi dibanding dengan air yang telah digunakan Nabi. Tapi ini hanya kisaran, tidak harus. Karena kalau menggunakan air banyak, jadi airnya tidak menjadi mustakmal, bisa digunakan berkali-kali. Wala yatakallama lan sunat yen ora genuman sapa mutawaddi. Pada saat berwudu kita disunatkan untuk tidak berbicara. Jadi wudu ya mengerjakan apa yang telah ditentukan dalam berwudu. Berniat misalnya berdoa atau yang lain-lain. Tidak perlu mengucapkan kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan wudu. Karena itu tidak disunatkan. Sunatnya tidak melakukan. Fi jami'i wudu'ihi ing dalem sekabehane wudune mutawaddi. Illa limaslahatin angin krana kemaslahatan. Jadi mulai awal berwudu, mulai nawaitu sampai membasuh kaki, diusahakan tidak usah berbicara apapun. Tapi ada pengecualian di sini illa limaslahatin, kecuali kalau kata-kata yang kita keluarkan itu untuk kemaslahatan. Kalau untuk kemaslahatan bagaimana? Dua kemungkinan, ada yang sifatnya justru malah sunat, ada yang sifatnya malah wajib. Contohnya keamrin koyedine perintah bima'rufin kelawan bagus. Pada saat kita berwudu ada sesuatu hal yang perlu diingatkan untuk mengerjakan hal yang lebih bagus dari orang lain misalnya, berarti kita amar ma'ruf. Itu bukannya tidak disunatkan, bahkan disunatkan. Wa nahyin lan nyegah an mungkarin saking perkara kang mungkar atau melarang pekerjaan mungkar. Ada orang akan mencuri misalnya, terus kita teriaki, itu termasuk nahyun an mungkarin. Wa ta'limi jahilin lan mulang wong kang bodoh. Jadi pada saat berwudu kita mengarahkan orang lain yang tidak mengerti berwudu misalnya, itu juga diperbolehkan. Itu yang termasuk sunat, bukan hanya mubah tapi sunat. Waqat yajibu lan terkadang wajib apa takallum, ini tingkatan yang dihukumi wajib.
Jadi hukum asal pada saat berwudu kita tidak boleh berucap, tapi suatu saat karena demi kemaslahatan hukumnya menjadi sunat, bahkan bisa meningkat menjadi wajib. Contohnya keanroa. Keanroa kaya ento ningali sapa mutawaddi nawa akma ing sepadane wong kang wuta yaqau kang bakal tumiba sapa akma fi bi'rin ing dalam sumur. Ini contoh. Misalnya kita pada saat berwudu ada orang yang buta berjalan akan jatuh ke dalam sumur. Maka walaupun kita dalam keadaan berwudu diwajibkan untuk memperingatkan. Itu ucapan yang sifatnya wajib, bukannya dibiarkan. Saya masih dalam keadaan wudu, nanti saja diingatkan, sudah hilang ke dalam sumur kalau seperti itu. Jadi ada keadaan-keadaan yang menuntut kita harus berbicara dan juga kita disunatkan untuk berbicara. Wa alla yultima lan yen to ora napokaken sapa mutawaddi bikasrito kelawan kasrito wajahu ing wajahe mutawaddi bil ma'i kelawan banyu. Ini juga disunatkan pada saat berwudu untuk membasuh wajah. Kita tidak disunatkan untuk memercikkan air ke wajah dengan keras. Jadi cukup kita alirkan, tidak harus bior-bior gitu, tidak harus. Itu namanya yultimu. Walalal khobaru lan menawa-menawa hadis fihi ing dalam mengkono-mengkono latmun iku libayanil jawazi krana mertelaaken kawenangan. Kemudian ada hadis yang menyebutkan masalah ini, maka ditangguhkan ke pengertian bayanul jawaz. Artinya walaupun kita membasuh wajah tidak harus hanya dikucurkan saja, tapi juga boleh dicipratkan secara keras ke wajah. Tapi ini bayanul jawaz, boleh, hanya itu tidak disunatkan. Wa in akhoda senajan ngalap minhu saking khobar sapa Ibnu Hibban nat badalika ing sunate mengkono-mengkono latmun. Walaupun Ibnu Hibban mengambil hadis tersebut tidak bayanul jawaz, tapi menunjukkan hukum sunat. Jadi dalam membasuh wajah itu ada 3 versi. Yang pertama, tidak disunatkan membasuh wajah dengan keras, jadi airnya tumpah kemana-mana. Yang kedua, diperbolehkan berlaku seperti itu, jadi airnya ke wajah dengan keras. Kemudian yang ketiga menurut Ibnu Hibban itu justru malah disunatkan. Kesimpulannya berarti semua tidak ada yang dilarang. Yang penting dalam membasuh wajah semua terbasuh. Apakah itu airnya dicipratkan dengan keras atau dengan pelan, itu yang penting meratanya. Walayam saha lan yen orang ngusap sapa mutawaddi ar-raqabata ing gulu. Jadi tidak disunatkan pada saat membasuh wajah terus diusapkan ke leher. Li'annahu krana temen setuhune mashur raqabah
Iku lam yasbut ora tetep fihi ing dalem mashur raqabah apa sayun suwiji-wiji. Ini alasannya karena tidak ada dasar yang menyuruh.